Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori atom. Di mana perkembangan konsep atom-atom secara ilmiahnya dimulai dari John Dalton, kemudian dilanjutkan oleh Thomson, Rutherford, disempurnakan oleh Bohr, lalu muncul teori mekanika gelombang yang dikemukakan oleh de Broglie. Berikut ini adalah para ahli pencetus teori atom, di mana teori ini kemudian dikembangkan menjadi lebih kompleks dan menjadi salah satu dasar pengetahuan yang cukup penting terutama dalam sains. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori atom Dalton. Dalton berpendapat bahwa atom seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Nah, di sini Dalton mengemukakan postulatnya, yaitu atom merupakan partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari suatu unsur adalah identik, yakni memiliki massa dan sifat yang sama. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Atom-atom dari beberapa unsur dapat bergabung membentuk senyawa melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Dari postulat Dalton ini, terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Namun kelemahannya, postulat Dalton ini tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Gejala kelistrikan atom mulai menarik perhatian para ahli, sehingga Thomson melanjutkan penelitian William Crookes mengenai sinar katode. Nah, dari percobaan sinar katode ini, si Thomson memastikan bahwa sinar katode tersebut merupakan partikel, karena partikel tersebut dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Jadi, dari hasil percobaan tersebut, Thomson berkesimpulan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan dinamakan elektron. Atom bersifat netral, dan karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain bermuatan positif yang menetralkannya muatan negatif tersebut. Sehingga atom Thomson teorinya seperti roti kismis, di mana Thomson mengemukakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif yang dinetralkan oleh elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di permukaan. Disebut teori atom roti kismis. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dari teori atom Thomson ini, ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom, serta dapat menerangkan sifat listrik atom. Kelemahannya, tidak dapat menerangkan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Lalu, kelemahan dari teori atom Thomson ini disempurnakan lagi oleh Rutherford melalui percobaan hamburan partikel alfa. Nah, percobaan yang dilakukan ini, penembakan lempeng tipis dengan partikel alfa, ternyata partikel itu ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, atau dipantulkan. Berarti di dalam atom terdapat susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Nah, sehingga Rutherford mengemukakan teorinya mengenai atom, yakni atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Massa atom terpusat pada inti. Sebagian besar volume atom adalah ruang hampa, karena hampir semua partikel alfa tadi diteruskan, yang berarti atom bukan merupakan bola pejal bermuatan positif seperti yang digambarkan oleh Thomson. Lalu, bersifat netral, yakni jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, kelemahan dari teori atom Rutherford ini, teori ini tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Lalu, teori selanjutnya yakni dari Niels Bohr
Bohr dengan percobaan spektrum atom hidrogen memberi penjelasan bagaimana elektron berada di sekitar inti atom. Lalu Bohr mengeluarkan postulat untuk menjawab kelemahan teori atom Rutherford, yaitu elektron bergerak mengitari inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit. Dalam keadaan stasioner, elektron tidak menyerap ataupun memancarkan energi. Elektron dapat berpindah ke lintasan yang lebih luar dengan cara menyerap energi dan sebaliknya. Lalu muncul teori mekanika gelombang. Dikarenakan ketidakmampuan teori atom Bohr menerangkan model atom selain atom hidrogen dan gejala atom dalam medan magnet, yang disempurnakan pada tahun 1924 oleh Louis de Broglie. De Broglie mengatakan bahwa selain bersifat partikel, elektron juga bersifat gelombang. Lalu pendapat ini dikembangkan lagi oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg dan melahirkan teori mekanika gelombang, yakni elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi dengan gerakan menyerupai gerakan gelombang. Baik, sekian dari materi perkembangan model atom. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.